Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran. Dimohon para pemirsa menyediakan Qurannya masing-masing untuk ikut menelaah ayat-ayat yang saya baca. Sekarang akan kita lanjutkan masih surat Al-Baqarah ayat 211. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sal bani Israil, bertanyalah atau tanyakanlah kepada Bani Israel Muhammad, yaitu orang Bani Israel yang sudah menemui Muhammad setelah jadi Rasul ini. Muhammad disuruh bertanya kepada mereka itu. Apa yang perlu tanyakan? Kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapa banyak kami telah memberikan kepada Bani Israel, kepada mereka Bani Israel itu, yaitu tanda-tanda kebenaran yang jelas. Artinya berapa banyak mukjizat-mukjizat yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel. Itu kan sudah banyak sekali. Di antaranya ya mukjizat itu umpamanya kalau Bani Israel itu minta air umpamanya, lalu Musa berdoa pada Allah, lalu diperintahkan oleh Allah disuruh memukulkan tongkatnya pada batu, lalu memancar ya 12 mata air. Ya, itu suatu tanda bukti kekuasaan Allah, itu baru satu. Lalu Nabi Musa itu bisa melawan Fir'aun, yaitu dengan cara melemparkan tongkatnya menjadi ular besar, sehingga ularnya Musa yang besar itu menelan semua ular-ular yang dibuat oleh para ahli sihir Fir'aun. Itu juga demikian itu. Lalu Bani Israel minta makan, dikasih makan mana wasalwa, lalu diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Pada waktu bolonya Musa dikejar itu sudah sampai batas laut, lalu bisa menyeberang dengan cara Allah memerintahkan pada Musa untuk memukulkan tongkatnya pada laut. Laut terbelah. Artinya apa? Laut, di tengah laut itu ada jalan raya yang bisa dipakai lewat oleh kaumnya Musa menyelamatkan diri sampai ke seberang. Nah, setelah Musa sampai di seberang sana, kelompoknya Fir'aun baru masuk ke jalan di tengah laut tadi. Akhirnya lautnya dikembalikan tertutup dan kelompoknya Fir'aun tenggelam semuanya. Itu semuanya tanda bukti sudah banyak sekali. Nah, berapa banyak tanda bukti kebenaran yang telah aku berikan kepada mereka orang Bani Israel. Tanyakan Muhammad berapa kali itu, kan banyak sekali. Ya, gitu maksudnya itu. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Maka barang siapa yang mengganti kenikmatan Allah yang telah diberikan pada mereka, yaitu tadi tanda bukti seperti itu, yang mestinya kalau Bani Israel itu sudah diberi tanda bukti kekuasaan Allah melalui mukjizat-mukjizatnya Musa, itu mestinya dia akan terus. Akhirnya kalau setelah datang Muhammad, mestinya mereka harus mengikuti Muhammad, begitu maksudnya itu. Tapi nyatanya tidak. Nah, itu dia tidak mencari, sudah diberi banyak kenikmatan seperti itu, yang akhirnya harus mengikuti Muhammad, mereka tidak mau mengikuti. Nah, itu namanya mereka itu menggantikan kenikmatan Allah. Sudah diberi nikmat kok tidak mau tunduk patuh untuk mengikuti Muhammad. Di situ itu masalahnya. Wa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah itu maha keras siksanya. Zuzina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yasakharuna minalladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha.
bi ghairi hisab. Lah, ini yuzina ditampakkan indah. Yuzina lilladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir itu, ya, ditampakkan indah dalam pandangan mereka dalam memandang kehidupan dunia itu. Jadi kehidupan dunia itu oleh Allah diberikan kepada orang-orang kafir itu tampak indah. Jadi makanya orang kafir itu kalau memandang dunia itu selalu tampak serba indah. Nah, sehingga mereka itu kehidupannya hanya hubud dunia, senang untuk mengejar kehidupan dunia gitu loh maksudnya itu. Wa yasquruna minalladzina amanu, dan mereka itu menghinakan orang-orang yang beriman. Jadi dia menyombongkan kalau dia bisa mengejar dunia dengan baik dan menghina orang yang iman-iman itu. Orang iman dihinakan, dianggap remeh karena dunianya tidak baik, kurang mencapai sukses dalam kehidupan dunianya, itu diremehkan itu oleh orang-orang yang kafir itu. Waladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah, sedang orang-orang yang takwa, ya orang yang beriman yang takwa itu, yang iman pada Allah, yang melaksanakan semua perintahnya Allah, orang yang macam itu mereka hinakan, padahal faqahum yaumal qiyamah, besok di hari kiamat mereka itu kedudukannya lebih tinggi. Orang iman, orang takwa itu kedudukannya besok di surga, sedang orang-orang kafir itu di neraka. Tapi kalau di dunia mereka itu merajaya, malah menghina orang-orang Islam. Nah, itulah sifat orang kafir seperti itu. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah itu memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki dengan tanpa perhitungan, yang tidak bisa dinyana-nyana dari mana datangnya begitu. Tapi kalau orang kafir karena sudah jaya dunianya menghina orang Islam. Tapi orang Islam itu justru kalau Allah memberi rezeki sering-sering terjadi dengan tanpa perhitungan dari mana datangnya itu. Contoh ya, pernah dulu saya berikan contoh di depan yang isinya ada seorang penjaga masjid. Dia tekun ngurusi masjid. Dia berkeinginan sekali mau naik haji. Padahal kehidupannya ya hanya seperti itu. Tapi berdoa terus. Lah tahu-tahu ada pihak lain, orang lain yang nyatanya kasihan kepada orang seperti itu. Akhirnya orang itu dikasih kesempatan naik haji dengan diberi segala kebutuhan perbekalan haji itu. Nah, itu salah satu contoh. Allah itu kalau memberikan rezeki pada seorang, ya di luar perhitungan itu, bighairi hisab, tidak bisa diperhitungkan dari mana datangnya. Tahu-tahu datang dengan segera seperti itu. Nah, itulah contoh. Nah, begitu. Contoh Allah memberi rezeki bighairi hisab. Kanan nasu ummatan wahidah. Umat manusia itu pada dasarnya hanya umat yang satu. Umat yang satu saja. Maksudnya apa? Dulu sejak Adam ya diciptakan Allah, lalu turun ke bumi, lalu berkembang biak, anak cucunya banyak. Itu kan masih umat yang satu. Semua masih menyembah Allah semua. Ya, taat pada Allah semuanya. Ya, ajarannya ya ajaran yang satu masih ya mengikuti Allah. Tapi lama-lama mereka itu makin banyak, makin berkembang, lalu terjadilah perselisihan di antara keturunan Adam itu. Lalu ada yang sudah kafir, ada yang masih iman lah begitu. Nah, dalam posisi seperti itu, faba'atsallahu nabiyyin, maka Allah lalu mengutus para nabi-nabi. Ya karena umatnya sudah pecah-pecah karena berselisih, lalu Allah mengutus para nabi-nabi. Yang fungsi nabi itu mubasyirin wa mudhirin, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Artinya apa? Setelah diutus nabi-nabi tadi, karena umatnya sudah terpecah belah, ada yang kafir dan yang iman, diutus nabi, dan nabi itu diberi tugas memberi kabar gembira, yaitu kepada umat manusia yang mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran nabi, mereka diberi kabar gembira, besok akan dibalas masuk surga. Sedang orang yang sudah kafir, tidak mengikuti ajaran Allah, menyembah berhala, musyrik menyembah berhala, mereka diberi peringatan. Kalau kamu sudah tidak mengikuti ajaran Allah, bahkan menyembah patung-patung, kamu berbuat syirik, lah kamu perlu diperingatkan tuh. Kalau kamu seperti itu, besok kamu akan masuk neraka. Lah itu peringatan seperti itu. Wa anzala ma'humul kitaba wal
bil haqqi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Maka kami Allah menurunkan beserta para nabi-nabi tadi, rasul-rasul tadi, yaitu Alkitab. Ya, seterusnya kan sudah lalu ada kitab Taurat pada Musa, Zabur pada Daud, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Muhammad. Itu jadinya seperti ini. Kami menurunkan beserta para rasul-rasul kitab. Bilhaq dengan sebenarnya itu, membawa kebenaran, isinya kebenaran, ya, yang itu benar-benar dari Allah, ya. Kalau Al-Quran itu dari Allah lewat Jibril pada Muhammad untuk umat manusia, itu benar-benar dari Allah dan isinya kebenaran. Nah, apa fungsinya kitab itu? Liyahkuma bainan nasi bimahtalafu fi, yaitu untuk memberikan keputusan, menghakimi di antara manusia kalau ada persoalan, ada perselisihan di antara mereka itu. Jadi kalau ada perselisihan di antara manusia itu dihukumi, hukumnya yaitu sesuai dengan ajaran Allah, yaitu kitab Al-Quran itu. Kalau zaman Rasulullah begitu. Wa mahtalafa fihi, sebetulnya para umat manusia itu tidak berselisih tentang kitab itu. Tentang adanya kitab yang turun dari Allah menyertai para rasul itu tidak selisih, itu berselisih satu sama lain, tidak berselisih. Ilal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, kecuali mereka itu, ya, orang-orang telah diberi kitab dan sesudahnya datang pada mereka itu kebenaran. Kitab datang yang isinya kebenaran, tanda bukti kebenaran Allah, mereka sudah tahu semua bahwa itu benar, yang mesti harus diikuti, tapi akhirnya satu sama lain, ya, tidak bersesuai, akhirnya ada yang pihak yang benci, bagian bainahum, lalu salah satu atau di antara mereka itu ada yang lalu benci, dengki, lah yang dengki, yaitu yang mengikuti Taurat, Zabur, Injil, lah yang membenci, dengki kepada Al-Quran yang kok diberikan kepada Muhammad. Lah mengapa kok benci, dengki kepada Muhammad? Lah dulu kan kitab-kitab suci itu diberikan pada rasul-rasul yang berasal keturunan Yakub, Bani Israel itu. Tapi mengapa kok sekarang diberikan orang dari negeri Arab yang namanya Muhammad? Itu kan lain dari kebiasaan yang lalu. Yang lalu itu kan selalu Bani Israel yang diberi. Kok sekarang orang Arab Muhammad? Lah lalu mereka itu dengki. Satu sama lain dengki, sampai sekarang pun diteruskan sampai pengikut agama-agama yang lain itu membenci kepada Islam, kepada ajaran agama Islam yang dibawa Muhammad, agama dari Allah, yang kitab sucinya Al-Quran untuk umat Islam. Dan mereka sampai sekarang benci terus itu. Boleh dilihat keadaan di dunia ini, kita lihat kan terbelah itu. Orang yang tidak Islam benci kepada Islam, itu jelas. Itu suatu kenyataan, itu firman Allah. Mereka itu benci ya karena dengki, itu masalahnya. Kalau mereka berpikir secara yang benar, tidak perlu satu sama lain membenci itu. Ikut aja perintahnya Allah. Kalau dulu Taurat untuk kamu, Injil untuk kamu dulu, sekarang sudah ada Muhammad, kamu harus ikut aja, kan selesai, tidak ada perselisihan satu sama lain. Tapi dasarnya manusia, ya, tidak mau diatur semaunya sendiri, ya sudahlah begitu. Terjadi perselisihan karena dasarnya hanya benci satu sama lain, dengki, itu bagian dengki. Fadallahu alladzina amanu limahtalafu fih minal haqqi biiznih. Nah, Allah itu justru memberikan petunjuk kepada orang yang beriman dalam hal masalah yang mereka perselisihkan. Lah orang yang beriman ini ditunjukkan kepada kebenaran dengan sirinya Allah. Jadi dalam perselisihan itu kalau orang iman diberitahu, oh kamu yang benar ini, ikutilah ini. Nah, ikutilah yang ajaran Muhammad itu, Al-Quran yang benar. Itu idenya Allah seperti itu. Jadi orang-orang Islam yang sekarang tetap beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada Rasul, hari akhir, hari kiamat, dan takdir, itu orang yang masih patuh itu sekarang, ikuti ajaran yang dapat petunjuk dari Allah itu tadi. Karena kita diberi petunjuk pada waktu kita berselisih, paham dengan agama lain, tapi kita ditunjuki pada yang benar. Yang benar ya mengikuti ajaran Muhammad itu biidznih, dengan idenya Allah itu. Wallahu yahdi man yasha'u ila syaratil mustaqim.
Dan Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus, yaitu pengikut Muhammad itu. Sampai sekarang mereka itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Yang lurus yaitu ajaran Islam yang dibawa Muhammad itu, yang tuntunannya yaitu kitab suci Al-Quran ini. Nah, apalagi kalau kita salat mesti mohon pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Lah itu. Aku hanya menyembah kepadamu Allah. Aku hanya minta pertolongan kepadamu Allah. Tunjukilah aku ya Allah jalan yang benar. Nah ini, karena kita tiap hari konsekuen dengan begitu, ya Allah menunjuki kita, yaitu jalan yang lurus. Sampai sekarang kita jadi orang yang beriman, beragama Islam. Insya Allah keimanan ke Islam kita itu kita bawa sampai mati. Itulah yang menyelamatkan kita sejak hidup di dunia sampai di akhirat. Begitu. Tunjuknya begitu itu. Am kasibtum antatkulul jannata walamma ya'atikum matalul ladina khalau min qablikum masatuhumul ba'sa'u wad-darra'u wazulzilu hatta yaqulal rasulu waladina amanu mahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nah Allah bertanya ini, am kasibtum, apa kamu sudah menyangka, mengira, hei orang-orang, ya orang manusia semuanya itu termasuk orang Islam ini, apa kamu menyangka bahwa kamu itu sudah akan masuk surga? Oh, orang Islam ditantang oleh Allah, apa kamu itu sudah merasa, mengira bahwa kamu masuk surga? Walama ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum, padahal kamu itu belum pernah diuji oleh Allah ujian yang seberat orang-orang yang telah diuji sebelummu itu. Orang sebelum itu kalau diuji, ujiannya berat itu loh. Orang mempertahankan iman itu ada yang disiksa sampai digergaji sejak dari mukanya sampai ke bawah. Tetap walaupun digergaji oleh orang kafir, tetap dia mengaku bahwa aku tetap hanya menyembah Allah yang satu. Lah begitu tuh hukumannya sampai seperti itu. Nah, jadi dulu itu kalau orang uji itu ujian seperti itu, disiksa oleh orang kafir itu seperti itu. Seperti itu. Nah, coba saja zamannya Fir'aun, zamannya Namrud itu kalau menguji orang-orang yang beriman, itu orang-orang itu dipotong kakinya bersilang. Loh, coba bayangkan. Kalau yang dipotong kaki kanan, tangannya kiri juga dipotong. Nah, setelah itu lalu disalib. Loh, itu kalau menguji orang Islam pada waktu itu seperti itu ujiannya. Lah kamu itu belum diuji seperti itu loh. Belum mengalami ujian seperti itu, gagas mau masuk surga. Salah aja seenaknya kok, tidak tertib kok. Islam tidak ditegakkan dengan baik-baik kok, pikirannya masuk surga saja. Begitu maksudnya itu. Mari kita introspeksi. Ditanya oleh Allah seperti ini. Mari kita tekuni keimanan ke Islam kita secara benar. Nah, insya Allah kalau sudah Islamnya bagus, keimanan bagus, kita laksanakan sebaik-baiknya. Kalau kita berpengharapan untuk masuk surga ya wajar-wajar saja. Tapi kalau tidak pernah tertib dalam berislam dan beriman, lah kok mau gagas surga ya sulit. Apalagi belum pernah dicoba seperti itu. Nah sekarang cobaan apa? Cobaan yang dialami oleh orang-orang dulu itu. Masatuhumul ba'sa'u wad-darra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu mahu mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Nah, ujian orang-orang dulu yaitu mereka itu mengalami ya malapetaka, kesulitan, terutama yang berupa dengan ya kesejahteraan ekonomi. Sulit. Ada yang diuji dengan lama sekali tidak turun hujan, lalu tidak ada hasil pertanian, lalu mereka mengalami kesulitan ekonomi dan seterusnya. Kesulitan hidup, wadara'u, dan diuji dengan penderitaan. Ya, penderitaannya macam-macam. Ya, penderitaan itu ya mungkin ada penyakit yang lama tidak sembuh dan sebagainya itu. Ya, orang diuji seperti itu. Ya, dalam keadaan serba sial, rekoso terus orangnya itu pada waktu itu. Zaman dulu katanya ada zaman Malaysia, di Indonesia jalan Malaysia itu jalan yang zamannya orang serba sulit itu. Sudah sulit ekonomi, sudah sulit ya dalam penderitaan, masih wazul zilu, lalu diguncang bumi bergoyang, buminya berguncang ya,
ya bergetar, bergoyang gitu, seperti adanya bermacam-macam gempa yang besar, yang dahsyat, sehingga bumi seolah-olah digoyang begitu. Itu cobaan seperti itu dulu itu. Hatta yaqula Rasul, sehingga Rasul sampai berucap ataupun bersabda. Dan juga orang-orang yang beriman itu, yang menyertai Rasul itu, apa yang dikatakannya itu sebuah permohonan ya kepada Allah. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini? Kita kok masih dicoba seperti ini, ya, hidup sulit, ekonomi sulit, penderitaan bertubi-tubi, ada banjir, ada gempa bumi, ada gunung meletus, wah, dan macam-macam. Sambil bumi bergoyang seperti ini, kok ndak berhenti gimana ini? Nah, lalu mereka ya tadi boleh dikatakan ya kehilangan kesabaran, lalu mohon pada Allah, bertanya, mata nasrullah, nah, kapan datang pertolongan Allah? Nah, Allah tahu itu pada hambanya yang dicoba begitu, tapi tetap iman, tetap Islam. Ya paling banter hanya ya dalam hati lalu mengajukan permohonan pada Allah, berdoa tadi, kapan ya Allah pertolongan datang? Kok kami diguncang begini, ekonomi sulit terus, penderitaan datang terus. Nah, Indonesia bisa terjadi seperti ini. Kebanyakan orang masih dalam keadaan ya sulit ekonominya, ya toh. Banyak orang-orang yang tidak bekerja, pengangguran banyak, kemiskinan masih banyak, datang ujian, banjir, gempa bumi, macam-macam gitu. Nah, untung ini belum, gempanya belum besar, masih sok-sok ada gempa, goyang sebentar, 1 menit 2 menit, tapi udah digoyangnya berlebih-lebihan, wah, dikocok seperti bumi itu, kita bisa pusing semuanya itu lah. Kalau sudah begitu ya, lalu orang-orang dulu ya juga tidak sabar juga, akhirnya mohon pada Allah, ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Nah, setelah Allah tahu dia sudah mohon seperti itu, Allah berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Ya, ketahuilah semua pertolongan Allah itu sudah dekat datangnya. Asal kamu sudah kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Asal sudah kembali begitu ya insya Allah terus Allah itu memberikan pertolongan tadi, mencabut semua cobaan-cobaan, ujian-ujian yang berat-berat tadi, ya begitu. Yas'alunaka madza yunfikun. Nah, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad, apa toh yang perlu diinfakkan itu? Nah, ini masalah infak ini. Mohon para pemirsa perhatikan ini masalah infak, karena ini sesuatu yang ada dalam Quran yang harus dilaksanakan umat Islam. Kita harus tahu apa itu infak. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu yaitu tentang masalah infak. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Nah, ini mereka hanya bertanya apa yang diinfakkan, tapi Allah justru menjawabnya lebih lengkap lagi. Tidak hanya menjawab apa yang diinfakkan, tapi infak itu juga diberikan pada siapa. Loh, ini Allah menjelaskan apa yang perlu diinfakkan, tapi juga Allah menjawab kepada siapa infak itu diberikan. Sekaligus dijawab ini. Katakan Muhammad, kul, katakan Muhammad, ma anfaqtum min khairin. Nah, apa saja dari kebaikan itu boleh kamu infakkan. Ya, jadi kalau kita punya kebaikan, kelebihan harta, infak berupa harta, infak berupa uang. Orang dikasih ilmu, ya berinfak melalui ilmu. Orang dikasih kekuatan tenaga, infak dengan tenaga, umpamanya pembangunan masjid, urun tenaga, bagi tukang, tapi tidak usah dibayar. Nah, itu infak semuanya itu. Nah, kalau infak yang pikiran, ya bisa aja beri nasihat, mengajarkan ilmu, itu infak semuanya. Jadi apa saja perbuatan yang baik itu bisa diinfakkan. Nah, gitu. Apalagi yang berupa harta benda itu. Nah, kalau yang diinfakkan sudah dijelaskan seperti itu, yang diinfakkan seperti itu kepada siapa diberikan? Walil walidaini. Loh, ini para pendengar, kalau para pendengar, para pemirsa mau konsekuen dengan sebagai umat Islam harus melaksanakan infak. Infak itu pertama-tama justru diberikan kepada orang tua dua. Loh, ini loh. Mari introspeksi, sudahkah kita ini sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang sudah mempunyai penghasilannya tetap tiap bulan, apakah kita sudah memikir kedua orang tua kita dengan cara memberikan infak?
Ya caranya ya jangan lalu terang-terangan, Bu, Pak, Bu, ini kasih infak. Ya kata-katanya jangan begitulah. Pokoknya dikasihkan dengan cara yang sopan santun, yang hormat, yang dalam hati kita niatnya melaksanakan memberi infak pada kedua orang tua itu. Sebab kalau sampai sekarang ya sudah yang jabatannya tinggi ya malah tidak pernah infak pada dua orang tuanya, itu masih salah loh sebagai orang Islam. Soalnya ini Allah menjelaskan bahwa infak itu yang pertama justru kepada kedua orang tua, gitu loh. Wal akrobin, dan yang kedua yang diberi infak yaitu keluarga dekat. Keluarga dekat yang masih ada hubungan darah, saudara, famili yang nampak kekurangan, lah itu harus dapat prioritas itu, dikasih infak itu. Wal yatama, dan juga anak yatim, anak yang sudah ditinggal mati bapaknya gitu. Karena bapak itu tulang punggung ekonomi, sudah tidak ada, ya otomatis keluarga itu ya sedikit banyak ya mesti pincang perekonomiannya. Maka itu perlu itu disuluh-suluh di daerah kita itu siapa yang ada yatimnya. Makanya kalau ngeluarin infak berikan juga pada anak yatim begitu. Wal masakin, jamak dari miskin. Orang-orang miskin yang banyak itu juga berhak mendapatkan infak. Mari cari aja siapa di antara lingkungan keluarga kita, lingkungan warga kita, di kampung kita yang ada orang miskin-miskin itu, kasih aja infak. Ya begitu. Kalau bapak ibu mesti harus melakukan infak itu. Buat nisabil, dan juga anak-anak atau orang-orang orang anak jalanan. Maksudnya itu orang bepergian ya, tapi tidak maksiat, di jalan dia kehilangan bekal, entah dompetnya kecopetan lalu tidak punya uang lalu tidak bisa pulang atau tidak bisa mengurus ke perjalanan. Lah orang itu kalau mereka datang ke masjid umpamanya lalu bertanya pada pengurus, apa bisa saya ditolong dari kalangan muslimin sini, saya ini ada keperluan, saya mau menuju sana, saya kehilangan dompet, uang habis dan sebagainya, padahal urusan penting sekali. Nah kalau memang begitu bisa saja keluarga masjid itu ya bagaimana caranya menanggapi ini dengan cara semuanya mengeluarkan sedikit-sedikit uang untuk memberikan infak kepada orang yang minta karena kehilangan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Dan apapun ya yang kamu lakukan tentang kebaikan, jadi kamu telah berlaku apik saja, telah melakukan apa-apa yang baik-baik itu, apa saja yang kamu lakukan itu, Allah itu Maha mengetahui. Fa innallaha bi alim, Allah itu mengetahui. Artinya kalau Allah mengetahui itu lalu dicatat besok akan diberi balasan di akhirat, yaitu masuk surga. Lah begitulah balasan di surga itu yang paling ideal yang masuk surga itu. Memang pahala itu akan diberikan di surga, tidak di neraka. Nah mestinya untuk mendapat balasan menikmati kenikmatan akhirat ya mestinya masuk surga begitu. Mari bapak-bapak, para pemirsa, ibu-ibu sekalian, kita perhatikan itu loh masalah infak ini. Semuanya mestinya orang dikasih rezeki itu harus memberikan infak. Sebab di ayat lain nanti akan dijelaskan, yang diperintahkan untuk infak itu orang yang telah lebih dari kecukupan. Maksudnya apa? Hidup sehari-hari sudah cukup, setiap hari rutin hidup cukup. Nah, dari kelebihan kecukupan itu sebagian harus dikeluarkan infaknya. Ya begitu. Apalagi sekarang pegawai yang gajinya tinggi-tinggi itu mesti cukup itu. Nah, sekarang mikirkan justru mikir orang-orang yang tadi harus diberi infak tadi, ya orang tua, keluarga dekat, anak yatim, miskin, dan orang dalam perjalanan itu yang dipikir. Ayo kita berikan sebagian dari harta kita itu, kita keluarkan infaknya. Jangan sekarang itu yang dipikir hanya malah cari tambahan dengan korupsi, dengan sogokan, dengan macam. Itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran itu kalau sudah diberi rezeki Allah harus bagian dikeluarkan dalam bentuk infak itu. Jangan hanya mencari-cari tambahan dengan macam-macam cara itu. Ya, kolusi, korupsi, ya sudah sogo-sogoan, mencuri, menggarong, merampok, itu semuanya bertentangan dengan Al-Quran. Perintahnya kita itu suruh bayar infak, kok malah cari barang-barang yang tidak benar merugikan orang lain, enggak benar itu. Kutiba alaikumul qital. Nah, bagi umat Islam itu ada kewajiban, oleh Allah diwajibkan kepadamu, yaitu apa? Harus siap maju perang. Loh, orang Islam itu agama yang memang begitu. Siapa yang diperangi? Ya mesti orang yang menghalang-halangi agama Islam. Jadi kalau ada orang selalu punya ide menentang ya kedoliman, ya itu wajar. Orang Islam itu ajaran begitu kok, diwajibkan untuk berperang kok.
Itu maklum saja orang yang tidak beragama Islam itu. Baca Quran dong, biar tahu orang Islam memang begitu itu anunya, perjuangannya. Ada perintah itu. Nah, hanya mestinya yang dimusuhi yaitu orang-orang yang memusuhi Islam gitu. Wa wa kurhul lakum. Wah, perang itu mesti kamu membencinya. Jadi Allah mengatakan, kowe tak wajibkan perang, mesti kamu benci itu dengan perang itu. Wa wa kurhul lahum. Di perintah perang itu mesti kamu benci. Asa antakrahu syai'a bahwa khairul lakum. Nah, boleh jadi apa yang kamu benci itu, yaitu kamu tidak mau perang, ya, itu justru apa yang kamu benci itu, sesuatu yang kamu benci itu bahwa khairul lakum, malah justru baik bagimu. Ya bagaimana? Ya diperintah perang, walaupun benci, toh akhirnya ya karena sadar ya dengan keikhlasan Allah maju pula, maju perang. Karena apa? Itu lebih baik. Sebab kalau mati, ya mati syahid itu loh. Mati syahid itu sesuatu yang didambakan oleh umat Islam. Karena apa? Mati dalam membela agama, besok masuk surga. Begitu. Wa asa antuhibbu syai'an wa wasarulakum. Boleh jadi yang justru kamu cinta-cintai itu, bahkan itu malah jelek bagimu. Ya sudah. Kamu hanya mencintai keluarga, harta benda, ya toh, mencintainya berlebihan, sampai sudah kecukupan disuruh perang, tidak mau, tidak berangkat, tetap hanya cukup ngupaini anak bujuk dan harta bendanya. Itu jelek bagi kamu. Siapa tahu kalau kamu orang Islam itu begitu semua, tidak mau perang, akhirnya umat Islam kalah. Nah, sudah kalah kan ketumpes semuanya umat Islam itu. Kalau sudah ditumpes semuanya kan rugi semuanya. Itu jelek kan. Nah, makanya sebelum datang umat Islam ditindas oleh musuhnya orang-orang yang tidak senang dengan Islam, orang Islam siap itu. Suatu ketika diperintah perang. Tadi di depan sudah jelaskan, tapi orang Islam itu sifatnya defensif, tidak boleh mendahului. Kalau orang lawan, orang-orang kafir, orang munafik itu menyerang dulu, kita membalas, begitu. Nah, membalas itulah kita diperintah berperang itu dalam rangka membalas serangan orang lain itu. Itu ajaran Islam begitu kok, Quran begitu kok. Makanya Allah mengatakan wa asa antuhibbu syai'an wa wasarlakum. Boleh jadi apa yang kamu cintai, termasuk mencintai keluarga dan harta bendanya, tidak mau perang tadi, itu tampak kamu seneng tapi baik bagi kamu, tapi sebenarnya itu jelek. Risikonya apa? Kalau orang tidak mau perang semua, lah Islam bisa hancur. Maksudnya musuh bisa mengalahkan umat Islam seperti itu. Sehingga Islam jadi padam, tidak ada yang memeluk, kalau sudah hancur semuanya itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui situasi perang ini loh. Kok diperintah perang itu apa? Allah tahu semua itu. Persoalannya apa yang terjadi, efek apa yang akan terjadi. Allah tahu semua. Wa antum la ta'lamun, dan kamu itu ya tidak mengetahui. Nah, sudah. Kalau tidak tahu ya sudah, taat saja, tunduk saja pada Allah. Kalau diperintah ya berangkat. Kalau memang Islam diserang ya maju perang, begitu. Jangan orang Islam diam saja ditindas terus, itu tidak benar itu. Orang Islam salah dalam kondisi seperti itu. Yas'alunaka 'anil syahril haram, kita limpi. Mereka akan tanya kepada Muhammad, yaitu apa yang ditanyakan? Bagaimana itu kalau melaksanakan perang pada bulan yang dihormati, pada waktu Syahrul Haram, yaitu bulan apa itu? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. 4 bulan itu dilarang ada perang, ya gitu. Tapi kalau umat Islam diserang itu ya boleh saja melawan, perang di bulan itu. Lah mereka bertanya itu, bagaimana? Pada kamu akan ditanyakan ya Muhammad. Perang pada waktu Syahrul Haram. Nah, pada dasarnya lalu Allah menjawab, "Kul kita lumfihi kabir." Lah katakan ya Muhammad, perang yang dilakukan pada bulan haram, pada bulan-bulan yang dihormati oleh Allah itu hukumnya dosa besar. Loh, umat Islam saja dikatakan kok, kalau ada bulan haram tidak boleh perang kok. Kalau perang itu dosanya dosa besar kok. Itu dosa besar. Nah, sekarang apa yang dosa besar lagi? Wasodun ansabilillahi. Orang-orang yang menghalang-halangi orang Islam yang mau berjuang menegakkan agama Allah
Nah itu ya dosa besar itu. Wasadun ansabilillah, orang-orang yang menghalangi orang-orang Islam fisabilillah mau menegakkan agama Allah, itu juga dosa besar itu. Sama saja tadi, kita lumpihi kabir, berperang pada bulan haram itu dosa besar, dan juga wasadun ansabilillah. Nah, dan juga orang yang menghalangi, orang yang berjuang fisabilillah itu dosa besar. Wa kufrun bi, dan orang yang kafir pada Allah itu dosa besar. Wal Masjidil Haram, dan orang-orang yang menghalangi orang mau ke Masjidil Haram, umpamanya mau ibadah haji umpamanya. Jadi ada orang ibadah haji kok kalau di ibadah haji kok terus dihalang-halangi, ya, padahal dia itu merasa wajib melaksanakan haji. Nah sekarang yang perlu dipertimbangkan dan dipertanyakan bagi umat Islam begini, umat Islam itu wajib haji ya seumur hidup sekali sampai mati batasnya. Nah sekarang andai kata ada orang yang berpendapat orang yang sudah tua umurnya 80 tahun tidak boleh haji, nah itu menghalangi enggak seperti itu? Mestinya ya jangan dilarang-larang seperti itu. Pokoknya saat dia masih hidup kan masih kewajiban haji kok. Ya sudahlah, kalau mau nanti terpaksa dia berangkat haji mati di sana, itu takdirnya Allah mati di sana, surga begitu loh. Nah, jadinya jangan malah dihalang-halangi. Umur 80 tidak boleh naik haji karena sudah tua repot ngurusi. Wah, jangan begitu. Itu kan namanya ya Allah itu sudah mewajibkan seumur hidup wajib haji sekali, kok dihalangi seperti itu. Bisa jadi orang yang usul seperti itu dosa di hadapan Allah, menghalang-halangi orang ibadah haji. Begitu menurut penafsiran ayat yang dibaca di sini ini, orang yang menghalangi orang ke Masjidil Haram. Ya orang Masjidil Haram itu mestinya ya orang mau ibadah haji itu mestinya. Wa ikhraju alihi minhu, dan juga dosa besar itu orang yang mengusir warga penduduk Mekah itu, mengusir dari negerinya itu dosa besar itu. Andai kata ya ada negara lain ya entah negara mana itu lalu menyerang Saudi Arabia, lalu penduduknya diusir semua dari situ, ya itu dosa besar itu kalau begitu. Ya, maka wa ikhraju alihi minhu akbaru indallah. Jadi yang disebutkan di atas tadi semua ya, perang pada bulan haram yang dihormati, menghalangi orang berjihad di jalan Allah, kafir pada Allah, menghalangi orang ke Masjidil Haram, dan orang yang mengusir penduduk Mekah dari Mekah itu di sisi Allah itu akbaru indallah, itu merupakan dosa besar loh. Ingat itu. Walau fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu adalah lebih berat, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Terus wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum antinikum. Ini tata'u, Allah memberitahu. Umat Islam ini yang menganut Al-Quran kan umat Islam diberitahu itu. Wala yazaluna, mereka orang-orang yang musuh Islam, ya orang kafir, orang munafik, ya mungkin agama lain yang tidak cocok dengan Islam, itu musuhmu itu. Wala yazaluna, mereka tak henti-hentinya mau memerangi kamu. Loh, ini jelas, ini firman-Nya Allah. Orang Islam harus tahu, harus yakin Allah berbuat seperti itu ya, kita harus patuhi ini. Orang-orang tidak senang Islam selalu akan musuh kamu. Hatta yarudukum andinikum, sehingga mereka itu bisa membalikkan kamu dari agamamu, sehingga mereka itu berusaha memurtadkan kamu keluar dari agama Islam masuk agama mereka itu. Andinikum, kamu mau ditarik-tarik kepada agama mereka usaha begitu terus itu Allah berfirman. Orang Islam harus tahu itu. Mereka selalu memerangi kita. Contoh saja itu Bani Israel itu ya, di Israel itu musuhan dengan orang Palestina, itu contoh konkretnya itu. Ayat ini contoh konkretnya di sana itu, di Palestina itu yang sampai sekarang ya dibantu oleh Amerika. Ya Yahudi itu anak emasnya Amerika. Siapa Amerika? Itu orang-orang ya agama bukan Islam itu. Banyak orang Yahudi di sana. Nah, tapi menindas saja mereka itu kepada umat Islam. Itu kita harus tahu umat Islam. Mereka itu sudah ditas oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka itu selalu akan musuh kamu, sehingga kamu itu bisa membalik agamamu kepada agama mereka. Kalau sudah begitu baru aman, dia tidak akan memerangi. Itu. Tapi ingat, ini tata'u, kalau mereka itu mampu. Yang jelas
tidak akan mampu, sebab Allah itu selalu melindungi umat Islam. Sebabnya apa? Waman yartadid minkum an dinihi. Nah, maka barang siapa yang murtad, yang pindah agama dari agama Islam kepada agama lain, ingat ini, mereka berusaha menggeret orang Islam ke agama mereka. Lalu memberitahu, awas itu, orang yang pindah agama dari agama Islam ke agama yang lain. Oh, itu ingat ini. Payamut, dan dia itu mati dalam keadaan pindah agama lain itu, yang bukan Islam itu. Wa huwa kafirun. Oh, mereka itu kafir. Ingat itu, orang-orang yang selalu menggereti orang Islam masuk agamanya, berarti Anda mengkafirkan orang Islam. Ini kata Allah. Jadi orang yang mati dalam keadaan pindah agama tadi, ini pindah agama selain Islam itu sudah dinilai kafir. Matinya mati orang kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Lah orang macam itu sudah putus amal perbuatan, amal baiknya sejak di dunia sudah oleh Allah dianggap tidak ada artinya. Bahkan besok di akhirat juga tidak ada artinya. Jadi orang yang memusuhi Islam, geret-geret orang Islam masuk agamanya, nah dia dinilai sebagai kafir, itu amal perbuatannya baik dunia akhirat sudah hapus semua, tidak ada artinya orang seperti itu. Nah, apa akibatnya? Wa ulaika ashabunar. Loh, mereka yang seperti itu mati dalam keadaan kafir, pindah dari Islam ke agama lain. Ulaika ashabunar, mereka itu yaitu penghuni neraka, hum fiha khalidun. Loh, mereka akan kekal abadi di neraka itu. Naudzubillah min dzalik. Mari umat Islam sadarlah, kita itu penganut ajaran Allah, jangan sampai kena dipengaruhi sehingga kita pindah ke agama yang tidak diridhoi Allah, sebab itu dinilai kafir dan kalau mati itu dalam keadaan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nah, innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, beriman pada rukun iman yang 6 itu, pada Allah, yang malaikat dan terusnya itu. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, itu maksudnya hijrah dulu, ya hijrah dari Mekah ke Madinah karena ingin menyelamatkan keimanan pada waktu itu. Lah kalau sekarang ya tidak ada hijrah model itu. Ya sekarang ya sebagai umat Islam ya kita berpedoman saja. Hijrah itu pokoknya dari yang jelek ke baik. Dulu Arab kan di Mekah kan dimusuhi orang kafir, lah itu kan jelek kan, untuk menyelamatkan iman ya pindah ke Madinah, itu dulu begitu. Lah kalau sekarang ya kita ini karena dituntun dengan ajaran baik pada Quran, ya tetap pada ajaran Al-Quran, meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Kalau kemarin kita jadi orang Islam masih judi, masih minum keras, lalu tahu ajaran begini, kita suruh hijrah ya pindah. Artinya meninggalkan perbuatan judi, minum dan sebagainya itu. Nah, lalu taat pada Allah, beribadah yang benar. Nah begitu, hijrahnya di situ itu sekarang itu. Kalau umat Islam yang belum pernah ngaji, jarang ngaji ya ngaji. Dari tidak ngaji jadi ngaji itu ya hijrah. Kalau ngaji hanya baca saja ya sekarang ditingkatkan. Ngaji tapi tahu artinya ya hijrah itu. Hijrah ngaji tidak tahu arti, pindah ke hijrah kepada ngaji yang tahu arti. Hingga kita beramal dengan ikhlas mengamalkan ajaran Islam itu begitu. Jadi pengertian hijrah itu saya kira ya bisa diartikan seperti itu sekarang. Dan tidak ada modal dulu, tidak ada kok. Wajahdu fisabilillah, lah berjihadlah di jalan Allah. Lah ini loh, banyak orang Islam yang berpendirian seperti ini. Kita harus jihad, berjuang menegakkan kepada Allah, menegakkan ajaran Allah. Wajahdu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Lah, maka dalam pelaksanaan jihad ini, lalu orang itu penafsirannya macam-macam, lalu punya cara sendiri-sendiri. Nah, kalau kita ya berjihad itu sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, Al-Quran, kemudian diamalkan, begitu aja. Ulaika yarjuna rahmatullah. Lah mereka itulah yang mau hijrah, yang beriman mau hijrah, mau jihad fisabilillah. Mereka itulah yang mempunyai harapan, mengharap akan rahmat Allah, yaitu besok masuk surga gitu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Belas Kasihan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, akan tanya kepada Muhammad orang-orang itu, yaitu tentang apa? Tentang minuman keras dan berjudi. Nah ini yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang, termasuk orang Indonesia itu. Anak-anak muda itu banyak itu yang melakukan itu, minum khamr itu. Nah itu banyak yang bertanya itu. Kalau tanya seperti itu, jawab Muhammad. Kul, katakan Muhammad.
Fihima itsmun kabir. Oh, di dalam hal minuman keras, minum-minuman keras dan berjudi itu dosa besar. Ingat ini, para penduduk Indonesia, itu dosa besar. Dosa besar itu mesti harus melalui tobat, tidak hanya istighfar, harus mentobat. Baik minum minuman keras atau berjudi, kul bihima ismun kabir, di dalamnya itu ada dosa besar. Wa nafi'ul linnas, tapi juga ada manfaatnya bagi manusia. Nah, contoh saja, kalau orang-orang yang hidup di daerah dingin, itu dia mengambil manfaat. Minum minuman keras itu dapat hangat badan, itu memang begitu. Ada manfaatnya, tapi ingat, walaupun manfaat itu tetap tidak boleh. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa besarnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, jadi walaupun boleh ada manfaat, tapi tetap dosa besar gitu loh. Hati-hati itu. Bayas alu nakama dayung pikun, dan mereka juga akan bertanya kepada Muhammad, apa yang perlu diinfakkan itu? Nah, orang bertanya, ya Rasulullah, yang diinfakkan itu apa? Siapa yang harus infak? Banyak begitu. Kulil afa. Infak itu yaitu apabila orang itu sudah lebih dari kecukupan tadi. Orang sudah hidupnya sehari-hari cukup, ada turah dikit, ya sebagian keluar infak. Umpamanya kalau ke masjid, ya bawa uang tas 1.000, 2.000, misalkan kotak masjid, itu infak. Ya, orang yang sehari-hari sudah hidup seperti itu, mari infak itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Lah demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hai umat Islam ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Qur'an ini. La'allakum tatafakkarun, agar supaya kamu itu ya memikirkan apa yang dijelaskan di atasnya, dipikir-pikir. Nah, dipikir-pikir. Kalau sudah begitu, insya Allah kita sudah memenuhi perintah Allah seperti ini, yaitu demikianlah kami Allah menjelaskan padamu ayat-ayat Allah. La'allakum tatafakkarun, supaya kamu memikirkannya. Saya kira untuk sekarang cukup sekian, nanti disambung di waktu yang lain. Ya, apa yang telah diterangkan di sini tadi dari awal sampai akhir itu renungilah ya para pemirsa yang beragama Islam. Itulah perintah-perintah Allah. Itu yang betul-betul seperti itu. Jadi kami hanya membacakan. Ya memang kalau orang yang mendengar itu sepertinya ya wah orang Islam mau ngejak perang saja. Oh, tidak begitunya, tidak mau ngejak perang. Memang itu saya membaca ayat-ayat Al-Qur'an, memang bunyi katanya karena seperti itu. Mengingatkan pada umat Islam kalau memang dalam keadaan yang memaksa, yang mengharuskan orang Islam diserang orang lain, ya harus perang itu. Jangan takut kata-kata perang. Memang Quran ayatnya begitu kok. Saya kira apa yang saya sampaikan bisa dimaafkan dan dimaklumi, dipahami oleh para pemirsa sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.